Shalom pemirsa Taburan Injil di mana saja berada, kita bertemu kembali dalam perenungan yang akan diangkat pada tanggal 6 Januari 2021 yang diangkat dari kitab Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, diberikan kesempatan untuk belajar lagi dari sabda kebenaran firman-Mu di tahun yang baru ini. Tuntun kami selaku umat-Mu yang mendengarkan bahkan menonton akan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini menjadi bagian dari pegangan hidup kami di tahun yang baru ini Bapa, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kami selaku orang percaya. Kami telah siap Tuhan, mari berbicaralah kepada kami. Amin. Kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 16 sampai ayat 17 dengan perikop pembacaan bagi kita. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Taburan Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang diberikan kepada kita adalah takut akan Tuhan, hasilnya membawa berkat. Mengawali perenungan kita, ada sebuah pertanyaan yang diberikan kepada kita. Siapa dan apa yang kita takuti dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Ada orang yang takut kehilangan hartanya, dan ada orang tua yang takut kepada anak. Tetapi juga ada manusia yang takut pada penolakan, dan ada pula yang takut kehilangan kecantikannya. Jika kita perhatikan baik-baik dengan rangkaian-rangkaian kalimat tadi, ternyata siapa dan apa yang kita takuti itu memperlihatkan kepada kita sekalian siapa sebenarnya dan apa yang penting bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Barang siapa yang takut kehilangan hartanya, itu berarti ia mementingkan hartanya. Dan barang siapa yang takut kepada anaknya, berarti selama ini ia selalu mengikuti kemauan anaknya dan meninggikan anaknya. Barang siapa yang takut penolakan, itu berarti ia mengagungkan orang lain sehingga ia takut ditolak oleh orang-orang tersebut. Dan barang siapa yang takut kehilangan kecantikannya, itu berarti ia selama ini menyembah akan dirinya sendiri. Bapak Ibu pemirsa Taburan Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar-benar mau mengutamakan Tuhan dan yang mau menjadikan Tuhan pegangan dalam perjalanan kehidupannya. Apa yang disampaikan oleh bagian pembacaan firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita sekalian sebagai orang-orang percaya bahwa mengutamakan Tuhan itu adalah yang penting bagi kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan kehendaknya di atas kepentingan pribadi dan rela mengorbankan diri sendiri dalam melaksanakan kehendak daripada Tuhan, maka jalan-jalan yang kita tempuh adalah jalan-jalan yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita memahami dan mengerti apa maksud Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Terlalu sering kita melihat bahwa manusia di dalam dunia ini lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada mengutamakan Tuhan Allah lewat firman yang ia dengarkan setiap saat. Kadang kita malah memakai nama Tuhan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Terkadang juga kita memakai nama Tuhan untuk menghalalkan segala cara yang sementara kita perbuat. Misalnya, kadang kita menikah dengan pasangan yang tidak seiman dengan kita, lalu dengan alasan bahwa kita datang membawa dia kepada Tuhan,
Tapi juga kadang kita melakukan korupsi dengan alasan kita ingin menggunakan uang itu untuk pekerjaan dan menopang pekerjaan pelayanan daripada Tuhan. Namun terkadang niat-niat tulus kita untuk hidup takut akan Tuhan itu menemui jalan buntu. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tak kala kita membandingkan nantinya dengan diri orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, maka kita tidak bisa menerima kenyataan itu dan tidak bisa menerima apa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Dan biasanya akan keluarlah pernyataan-pernyataan seperti ini. Mengapa orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya selalu kaya, hidupnya selalu aman, baik dan lancar-lancar saja. Sementara kita yang selalu datang kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, selalu ada dalam berbagai persoalan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tidak bisa menerima kenyataan melihat kehidupan orang lain. Tetapi mari kita melihat kehidupan kita sendiri selaku orang percaya, dan kita melihat apa kata firman Tuhan bagi kita, bahwa kepada kita semua diberikan jalan salib. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa kita harus selalu menjauhkan kehidupan kita dari dosa dan menyelaraskan hidup kita pada kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan melihat jeripaya kita dalam melakukan firman-Nya dan Ia akan memberkati setiap orang yang setia kepadanya. Bahkan Ia mengatakan kepada kita bahwa pada waktunya suatu saat kelak Ia akan bertindak dan membalas perbuatan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Karena itu, pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita hidup takut akan Tuhan, kita memperlakukan apa kata firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, serta percaya bahwa ketika kita menjalani hidup dengan takut akan Tuhan, kita akan diberkati oleh-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga, untuk kesempatan sudah boleh mendengarkan dan menaburkan firman Tuhan lewat kegiatan program Taburai Injil Klasik Yapen Selatan. Biarlah pemberitaan ini diberkati dan didengarkan oleh setiap orang yang menontonnya. Hingga dengan demikian mereka akan tetap hidup takut akan Tuhan dan tidak menjalani hidup ini hanya dengan mementingkan kehidupan mereka sendiri. Bapa di sorga, terima kasih, sempurnakanlah firman-Mu bagi kami, supaya dengan demikian sebagai orang-orang percaya kami terus berupaya di tahun ini memberlakukan firman-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, demikian perenungan kita di hari ini. Kiranya Bapak Ibu senantiasa melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Shalom.